Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatun Hasanah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 3 dengan materi perubahan wujud benda sebagai salah satu syarat dalam uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Kemudian nanti setelah berdoa dilanjutkan membaca surah pendek di dalam Al-Qur'an. Ya, ketua kelas silakan disiapkan berdoa. Ya, enggak, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walasaufa yu'tika Rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati Rabbika fahaddits. tasdiq. Shadaqallahul adzim. Untuk menambah rasa nasionalisme kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mbak Syafina maju ke depan. Yang lainnya berdiri. Berdiri semua, berdiri tegak sudah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, negeriku semua.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mbak Sakwina silakan duduk. Yuk semuanya duduk. Masih semangat semuanya? masih Yuk tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ma. Ngat. Nah, alhamdulillah masih semangat semuanya ya. Kalau masih semangat Bu Guru mau tanya. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih ingat semuanya? Coba Bu Guru tanya ya. Mbak Dila, materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Wujud benda. Betul? Betul. Mbak Bernis masih ingat wujud benda itu apa saja? cair, padat, gas. Betul? Betul. Tepuk tangan. Kalau minggu lalu kita membahas tentang wujud benda, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Kenapa sih kok kalian harus mempelajari perubahan wujud benda? Tujuannya itu untuk apa? Nah, di sini tujuan dari pembelajaran tentang perubahan wujud benda yang pertama adalah kalian dapat mengenali macam-macam perubahan wujud benda. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan contoh dan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami penyebabnya itu apa saja sih? Kok benda itu dapat berubah wujud? Ya. Nah, siapa yang pernah beli es krim? Es krim. Pernah semua? Enak? Manis? Nah, kalau es krim kalian tidak dimakan, diletakkan di atas meja, dibiarkan saja. Lama-kelamaan akan menjadi apa? Akan menjadi cair. Itu contoh dari perubahan wujud benda. Macam-macam perubahan wujud benda ada apa saja? Menguap. Oh ya, mengembun, menguap. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Disebut mencair. Perubahan ini terjadi karena adanya kalor atau panas. Contohnya, es batu yang dibiarkan di suhu ruang akan menjadi air. Setelah mencair apa? Membeku. Sebelum tak ganti ke membeku materinya. Siapa yang tahu apa itu membeku? Pernah melihat es batu? Bentuknya itu beku atau cair? Beku. Kenapa kok jadi beku? Betul, Dila. Karena apa, Dila, yang keras? Karena suhu yang dingin. Berarti di situ proses terjadinya membeku itu dikarenakan ada suhu yang dingin. Tadinya air, biasanya kalau es batu itu airnya dimasukkan ke dalam plastik.
diikat, dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Ya, di situ lama kelamaan karena di freezer itu suhunya dingin, maka lama kelamaan air itu akan membeku, ya. Kemudian ada lagi menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan lama kelamaan akan habis. Tahu kapur barus? Tahu. Pernah melihat kapur barus? Bentuknya seperti apa? Seperti permen, betul Mbak Bernis, bulat-bulat kecil, tapi ampun dimaem, jangan dimakan, berbahaya ya. Nah, kapur barus ini kalau lama kelamaan dibiarkan di ruangan terbuka, lama kelamaan itu akan habis, mengecil, mengecil, mengecil dan habis, entek, telas, ya. Kemudian ada lagi mengembun, ya. Perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Pernah melihat embun? Pernah. Di mana? Ditutup panci. Ditutup panci, betul. Di mana lagi? Embun-embun. Pernah jalan-jalan pagi? Kemana? Ke lapangan. Nah, di situ suhunya dingin. Pernah melihat rumput-rumput yang ada di lapangan? Kondisinya bagaimana? Basah, betul. Nah, titik-titik air yang ada di daun itu namanya embun. Terjadi karena adanya penurunan suhu atau penurunan tekanan. Pada malam hari itu kan suhunya dingin sampai pagi. Nah, udara-udara yang ada di sekitar rumput itu nanti akan menjadi titik-titik air atau namanya, prosesnya itu namanya mengembun. Kalau tadi Mbak Sakwina ada Bu Guru ditutup panci. Nah, ya ditutup panci. Panci itu kalau di apa namanya ya? Kalian merebus air, maka akan mendidih. Kemudian muncul apa? Muncul apa? Uap. Nah, kemudian kalau kalian mencari tutup uapnya, itu uap ini kan gas ya, benda gas. Kalian di atasnya itu dikasih tutup seperti ini. Enggak, ditutup boleh atau tidak ditutup juga boleh. Nanti lama kelamaan ditutup panci itu akan ada butir-butir air. Nah, itu namanya embun. Ya, prosesnya namanya mengembun. Nah, perubahan wujud benda yang selanjutnya adalah menguap. Apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Mboten menguap sing angup ngantuk niku mboten nggih. Nah, di sini contohnya yaitu air yang dipanaskan tadi seperti Sakwina. Apa? Sakwina mau membuat mie. Kemudian mie-nya itu masih dibuka, nunggu airnya panas. Nah, kalau airnya sudah panas, lama kelamaan akan menguap, timbul uap. Nah, uap itu berarti dari air yang direbus karena terkena apa namanya kalor. Air yang menguap karena adanya kalor. Ya, air yang direbus karena adanya kalor nanti akan menguap. Ya. Nah, itu namanya, prosesnya itu namanya menguap. Ya.
Kemudian tadi sudah dijelaskan penyebab perubahan wujud benda, yaitu adanya panas dan dingin. Coba tak pakai nih. Penyebab perubahan wujud benda yang disebabkan karena adanya kalor. Contohnya apa tadi? Ada mencair, menguap, mengembun, membeku. Yang disebabkan adanya kalor yang mana? Mencair dan menguap. Bagus ya, mencair dan menguap. Kalau yang perubahan wujud benda yang disebabkan karena karena dingin. Contohnya apa tadi? Membeku dan mengembun. Bagus ya. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Masih semangat? Masih tepuk semangat. Ma ngat semangat. Setelah ini akan Bu Guru tampilkan di layar suatu proses perubahan wujud benda, yaitu dari benda cair menjadi benda padat. Masih ingat minggu lalu kita akan membuat apa hari ini? Es krim. Nah, nanti tak dikasih tayangan video dulu ya cara pembuatan es krim. Nanti kalian dilihat baik-baik, dilihat dengan seksama agar pada saat kalian membuat project ini kalian bisa membuat dengan urut dan bisa kalian bisa melakukan prosesnya itu dengan urut agar berhasil ya. Apakah kalian tahu apa yang dijual ini? Ini adalah es krim. Es krim adalah sebuah makanan beku yang dibuat dari produk susu, krim, dan sejenisnya digabungkan dengan perasa dan kemasi. Es krim yang ibu bawa ini mula-mula bentuknya padat. Setelah ibu biarkan lama di tempat terbuka, es krim itu berubah menjadi cair. Perubahan bentuk es tadi berkarat menjadi cair disebut dengan mencair. Tentu kalian suka dengan es krim bukan? Tahukah anak-anak bagaimana cara membuat es krim? Bahan-bahan apa saja yang perlu digunakan? Yuk, simak penjelasan ibu. Bahan yang diperlukan adalah 1. Es batu, 2. garam, 3. susu. Susu ini boleh bervariasi ya, bisa satu cup atau sesuai ingatannya. Gunting dan mangkok nanti hasil es krimnya. Nah, sekarang ikuti langkah-langkahnya ya supaya nanti kalian paham. Pertama, masukkan es batu ke dalam kantong plastik besar ya. Kedua, masukkan ke dalam 1 bungkus ke dalam plastik besar tadi. Kemudian setelah garam dan es batu yang bercampur kita potong. Diperhatikan. Susunya ini. Ketiga, masukkan susu ke dalam plastik kecil. Ketiga, kita masukkan
Ya duduknya yang bagus, duduknya yang bagus. Kalau tangan kalian masih ketinggian, boleh memakai handuk ya. Nah, sudah jadi anak-anak es krim. Kita buka es krimnya, sudah betul ya. Jadi susu berbentuk cair tadi sekarang berubah menjadi padat. Nah, kita coba rasanya. Mantap. Tak kasih LKPD nggih ya. Di sini itu nanti ada petunjuknya juga. Cara langkah-langkah kalian membuatnya agar urut. Ya, kalau tadi yang sedikit lupa dengan video yang tadi ditayangkan, di sini ada langkah-langkahnya lagi. Ya, bisa dilihat ya. Nanti kemudian ada juga di sini pertanyaan untuk tugas kelompok ya. Nanti ditulis nama, kemudian ada tabel pengamatan perubahan wujud benda. Nah, tabelnya itu di sini nanti ada 5 menit pertama sudah berubah atau belum. 5 menit yang kedua nanti juga kalian lihat prosesnya ya. Dan 5 menit yang terakhir apakah sudah jadi batu atau jadi uap atau jadi padat atau jadi air ya, nanti ditulis kemudian disimpulkan ya. Saya bagi LKPD-nya, kemudian nanti ya, ini nanti. Nah, kemudian apa ini di sini ada proses-prosesnya, boleh melihat lagi, boleh buka. Sudah lengkap semuanya, peralatannya sudah lengkap. Sudah, ayo boleh mulai kita melakukan percobaan membuat es krim dari susu. Yuk, dibuka dulu. Ya memang satu. Oh, plastik yang kecilnya belum ada. Nanti saya ambilkan. Ayo semuanya ditaruh. Semuanya boleh. Ya, saya bantu. LKPD-nya dikerjakan, nama kelompoknya ditulis, nama kelompok di halaman pertama. Nah, ditulis dulu, kemudian nanti dikerjakan.
Sudah ya? Karena proyeknya sudah selesai, kalian sudah bisa membuat es krim. Nah, kalian akan maju mempresentasikan kesimpulan yang tadi kalian buat. Tabel pengamatan perubahan wujud benda pada perubahan es krim. 0 sampai 5 menit mulai terlihat wujud benda cair. 5 sampai 10 menit terlihat wujud benda padat. 10 sampai 15 menit 10 sampai 15 menit terlihat wujud bendanya beku. Kesimpulan dari proses pembuatan es krim yang kami lakukan yang bisa disimpulkan bahwa terjadinya proses pembuatan wujud benda. Wujud benda dari benda cair menjadi benda padat karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Untuk materi tentang perubahan wujud benda masih ada yang bisa masih ada pertanyaan? Sudah paham? Ya. Perubahan wujud benda itu apa saja? Bagus. Berarti sudah paham semua ya. Nah, setelah ini ada kuis. Untuk memainkan kuis, masing-masing kelompok 2 anak ya yang mewakili mencair. Tepuk tangan. Ya, duduk. Membaku, sudah. Tepuk tangan. Mengembul. Yeay, tepuk tangan. Pak ini. Ada tes formatif. Mengerjakan tes formatif individu sendiri-sendiri. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini tentang apa namanya tadi? Perubahan wujud benda ya, macam-macam perubahan wujud benda sudah selesai. Bagaimana perasaannya dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Senang karena apa? Membuat es krim. Yang membuat kalian senang apa? Membuat es krim, es krim. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan ya. Perubahan wujud benda itu ada mencair, membeku, mengembun. Bagus, sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Gali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.